A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik, anak-anak sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Nur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kali marilah kita tidak lupa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kembali kita bisa memulai lagi kajian pada subuh Sabtu keempat. Kalau yang Sabtu yang lain saya tidak tahu jadwalnya. Kalau yang keempat dijadwalkan saya di sini. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini dan pertemuan-pertemuan kita yang lain bermanfaat dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah lagi dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian rahimakumullah. Selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin materinya sudah di-share sama Pak Rian ke kita semua jamaah di sini. Saya akan tetap bertumpu pada materi itu, tetapi saya akan membuka pintu pengajian ini dari sebuah peristiwa yang terjadi 2 pekan yang lalu. Sekarang ini hari Sabtu, lalu 2 Jumat yang lalu, 3 Jumat yang lalu. Kemarin Jumat, kemarinnya lagi. Tepatnya Jumat kedua. Jumat kedua di bulan ini saya izin tidak memberikan khutbah Jumat di Miftahul Jannah karena saya diminta untuk berikan khutbah Jumat di UNS. Lalu setelah khutbah selesai, Jumatan selesai, udah pulang ke meja kerjanya masing-masing, makan siang. Lah ketika saya pulang ke meja kerja saya, itu ada bapak-bapak yang menemui saya. Terus minta konfirmasi. Pak Hanif, saya mau matur. Oh ya, gimana Pak? Ini gini, berarti dari khutbahnya Pak Hanif tadi itu kalau ada seseorang laki-laki targetnya yang penting sholat berjamaah, itu betul apa salah? Saya jawab betul sekali, sangat betul. Oh gitu ya, sudah, alhamdulillah. Lah gimana toh Pak? Lah orangnya itu Pak, jadi orangnya itu anaknya 3, perempuan semua, istrinya 1 ya perempuan. Betul toh, istrinya perempuan. Terus dia itu targetnya yang penting sholat jamaah. Akhirnya dia memutuskan untuk sholat di rumahnya. Dia memimpin sholat berjamaah bersama istri dan 3 anaknya yang kebetulan perempuan semua. Nah, terus saya matur, oh nek gitu Pak, sudah betul itu, betul tapi kurang sempurna Pak. Berarti dia belum tahu informasi yang lain, belum tahu keilmuan yang lain. Lah keilmuan yang lain itu apa Pak Hanif?
Nih Pak, contohnya gini. Nanti jenengan nek kagungan kitab Minhajul Muslim, nek dereng mungkin jenengan mangtumbas. Itu nanti dalam kitab Minhajul Muslim itu dalam bab sholat berjamaah itu ada beberapa hadis yang penting. Satu gini Pak hadisnya. Suatu ketika ada seorang yang buta, tidak ada yang mengantarkan orang itu ke masjid. Lalu orang buta ini menghadap Rasulullah Muhammad SAW, lalu meminta keringanan. Ya Rasul, saya ini buta, mata saya buta, dan saya tidak ada yang mengantarkan saya untuk berangkat ke masjid. Lalu Rasul bertanya, lah kamu ingin apa? Bagaimana maksudmu? Perkenankan saya tak sholat di rumah. Spontan Rasulullah membolehkan. Oh ya silahkan kamu sholat di rumah, boleh. Tetapi ketika orang buta ini mau pulang ke rumahnya, balik arah mau pulang ke rumahnya, Rasulullah memanggil lagi. Sebentar, wahai orang buta, saya mau tanya, apakah kamu mendengar adzan? Loh, kalau adzan saya mendengar Rasul, tapi saya ini buta dan tidak ada yang mengantarkan, jadi proses berangkat ke masjidnya itu sulit. Di akhir dialog itu Rasulullah menutup dengan sabdanya, kamu tetap harus berangkat ke masjid. Itu orang buta itu. Terus yang bapak-bapak tadi itu yang mengucap, oh gitu ya Pak? Iya gitu. Jadi sebaiknya yang laki-laki itu tetap berangkat ke masjid Pak. Oh gitulah. Perempuan apa? Tidak apa-apa. Oh tidak apa-apa. Nek perempuan ada aturan khusus. Jadi untuk yang anaknya yang 3 yang perempuan sama istrinya yang perempuan itu tidak apa-apa sholat di rumah. Tapi yang ayahnya tadi itu tetap harus ke masjid. Sekalian Pak, mumpung ketemu, saya tak matur. Nanti kalau Bapak melihat hadis itu dalam bab yang sama, sholat berjamaah dalam kitab Minhajul Muslim, nanti Bapak lihat bawahnya. Bawahnya itu ada hadis lagi. Hadisnya gini, apabila ada seseorang yang mendengar adzan dikumandangkan, lalu orang laki-laki itu menyempurnakan wudhunya, lalu dia berangkat ke masjid dengan niat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka mohon perhatian Bapak Ibu ya, maka langkah kaki kanannya itu akan menambah pahala untuk orang itu, dan langkah kaki kiri itu akan menghapus dosa orang itu. Langkah kaki kanan pahala, kiri hapus dosa, pahala, hapus dosa, pahala, hapus dosa, sampai orang itu memasuki masjid. Oh gitu ya Pak? Iya. Iya hadisnya sahih Pak. Sahih Pak. Wah, sahih hadisnya. Kuat hadisnya. Dilihat dari sisi ilmu mustalahul hadis, bagus nih hadisnya. Oh gitu. Saya belum selesai Pak. Setelah orang itu memasuki masjid, lalu dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid sampai selesai, salam, dia duduk bersila, entah dzikir, entah wirid, entah baca Quran, entah baca doa yang lain, maka orang itu yang sudah selesai sholat tahiyatul masjid tadi itu dianggap tetap berada dalam keadaan sholat sampai qomat dikumandangkan. Oh gitu ya Pak? Iya. Silahkan Bapak segera beli kitab Minhajul Muslim, murah Pak, tidak sampai 200.000, tidak sampai. Bapak kan uangnya banyak, paling harganya tidak sampai 200.000. 2 lembar tok yang murah itu jujul. Tadi hadisnya belum selesai loh Pak, belum selesai. Nah ketika orang tadi itu duduk menunggu qomat dikumandangkan sambil dia berdoa, maka para malaikat mendoakan orang itu. Ya Allah, ampunilah dosa orang itu. Ya Allah, terimalah amal ibadah orang itu. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan-urusannya itu. Dan doa-doa yang lain oleh para malaikat yang mendoakan, bukan sekedar
keluarganya, anaknya atau istrinya atau orang tuanya atau temannya, bukan, para malaikat yang mendoakan. Itu akan terjadi apabila orang itu berangkat ke masjid. Oh gitu ya Pak. Nek Pak Hanif gimana? Saya ke masjid Pak. Yang kasihan di keluarga kami itu istri saya kasihan. Karena anak kami itu empat laki-laki semua. Jadi semua berangkat ke masjid semua. Jadi ibunya sholat sendiri di rumah. Oh gitu ya Pak. Berarti Bu Nurul tidak pernah jamaah. Ya pas di rumah dia tidak jamaah. Dia pas di rumah tidak jamaah, tapi dia kalau ikut ke masjid ya ikut jamaah bersama orang-orang di masjid. Oh gitu ya. Jadi Pak Hanif ya ke masjid. Nggih, anaknya 4, ya pas di rumah ya ke masjid. Loh, apa enggak di rumah? Enggak, kan udah do mondok semua. Jadi ya tinggal saya sama ibunya anak-anak tok, tinggal berdua. Saya pergi ke masjid, dia tidak. Oh gitu toh. Nggih ngoten niku Pak. Nggih matur nuwun Pak. Berarti orang itu sudah tambah keilmuannya. Lagi nih, kalau orang itu ngerti, sudah beriman dulu, lalu dia melanjutkan keimanannya ini dengan aktivitas keilmuan, biasanya dia akan melaksanakan yang diimani itu tidak ada keterpaksaan, dan keistiqomahannya biasanya lebih kuat daripada orang yang tidak ngerti ilmunya itu. Contoh yang lain, napa nggih? Baca Quran. Nggih, baca Quran. Itu banyak, di Solo itu banyak yang baca Qurannya hanya Ramadan tok. Itu aja darus bar traweh ngoten niku nganti dilikke kok. Pak, jangan pulang dulu. Nanti habis sholat traweh nanti ada acara darusan bersama-sama baca Quran bersama. Kali sinten? Ini kali bapak-bapak niki ndak pulang. Mau sampai jam berapa? Alah paling 9:30 nanti udah selesai. Oh ya. Dia baca hanya pas Ramadan tok. Karena ndak ada keilmuan itu loh. Makanya di HP judulnya itu pentingnya ngaji. Ngaji itu penting, ben ngerti. Nek buat ngerti beda. Orang yang ngaji dan tidak itu beda, pasti beda. Yang masalah baca Quran saya lanjutkan nih. Ternyata ketika orang itu membaca Al-Quran itu ada ayatnya. Bahkan kita diminta untuk menghafal. Tidak hanya sekedar tidak membaca, tapi menghafal. Ayatnya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu penasaran, silahkan sekarang lihat surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Surat Al-Ankabut itu surat yang ke-29. Ayatnya 45. Di situ itu ada kata utlu, tidak ikra. Saya bacakan ayatnya bagian depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Cukup sampai di situ. Saya ulangi. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Artinya, bacalah dari apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dari Alkitab, dari Al-Quran. Tapi di situ menggunakan kata utlu, tidak menggunakan ikra. Nah, ikra dan utlu apa bedanya? Kalau ikra itu asal katanya qara'a yakra'u ikra, menjadi qiraah. Nek utlu itu asal katanya tala yatlu utlu tilawah. Beda, tilawah dan qiraah itu beda. Lah taunya dari mana? Ya sinau, ya belajar gitu loh. Nah, kalau qiraah itu membaca tetapi ada teksnya. Seperti ini qiraah gini nih. Nah, ini qiraah. Contoh ya qiraah ya. Innal ladina ja'u bil ifki usbatum minkum
la tahsabuhu syarrol lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'im minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adim. Gini nih Iqra namanya. Nek utlu itu nganu, nek utlu itu napa jenenge maca ning mboten nganggo teks. Contoh yang imam sholat gini ini kan enggak ada teksnya. Tadi saya membaca yang bapak-bapak sudah hafal tadi surat Al-Baqarah mulai ayat 8 sampai 15. Lalu yang kedua, rakaat kedua surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 156 tadi. 153, 154, 155, 156 tadi. Nah, itu namanya tilawah seperti tadi itu. Lah kita itu ternyata diminta untuk tilawah. Ngoten lho. Ning nggih enten orang yang enggak mau karena enggak ngerti ilmunya. Yuk lagi orang sinau lagi buka hadis, yaitu saya buka hadis ya beberapa tahun yang lalu bapak-bapak, tidak kemarin, sudah agak lama sih. Saya sama temen di Jateng buka hadis itu gitu ya mas. Iya pak, wah berarti ini wah kita harus baca Quran terus ini. Wah kalau gitu ya betul mas, harus baca Quran terus. Jadi ada hadis, saya mungkin pernah menceritakan di sini apa belum, saya lupa. Jadi ada hadis yang menjelaskan pada kita bahwa nek ada orang yang sudah meninggal, ya sudah dikubur, terus sudah selesai penguburannya, orang-orang sudah pulang semua, maka kuburan sepi lagi, maka tidak lama kemudian jenazah itu akan didatangi dua orang. Dua orang itu yang menurut pelajaran yang kita terima dimungkinkan itulah malaikat mungkar dan nakir. Wallahu a'lamu bishawab. Hanya Allah yang tahu. Tapi menurut pelajaran yang kita terima bersama, itulah dua malaikat mungkar dan nakir. Setelah itu, setelah mungkar dan nakir datang, tiba-tiba datang orang yang lain, gabung di situ. Setelah datang orang yang lain ini, nah terus mungkar dan nakir nanyain jenazahnya tadi itu dengan banyak sekali pertanyaan. Terus kalau jenazah tadi tidak bisa menjawab pertanyaannya, subhanallah dijawab sama orang yang ini tadi. Ini menjawabkan pertanyaannya dua orang tadi itu. Ininya gumun, jawab Terus kalau ada orang yang dua orang tanya lagi, dia bisa menjawab. Ini jawabannya tidak tepat, maka orangnya akan menempatkan jawabannya itu sampai proses tanya jawabnya selesai. Lalu setelah selesai proses tanya jawabnya selesai, dua orang ini yang kita anggap kita yakini sebagai mungkar dan nakir pergi meninggalkan tempat itu. Lalu jenazah tanya pada orang yang datang ini, Pak, panjenengan siapa? Saya mengucapkan terima kasih sekali sudah dibantu. Jenengan sudah menjawabkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dua orang tadi yang saya tidak bisa jawab. Jenengan siapa toh Pak? Coba dilihat-lihat lagi, apa enggak kenal nih? Saya enggak kenal dengan panjenengan. Wah lupa ya Bapak, lupa. Enggak, saya sepertinya belum kenal dengan panjenengan. Dulu kita akrab kok di dunia. Iya toh? Iya, dulu kita akrab di dunia. Coba cermati lagi. Pak, tak kasih tahu ya, saya, orang ini menjawab, saya adalah bacaan Quran Bapak. Saya adalah bacaan Quran Bapak. Saya sekarang menjelma jadi orang gini nih, saya bacaan Quran Bapak dan membantu Bapak sekarang. Nah, itu orang yang pernah baca hadis itu, wah ning didi maca Quran enggak pernah lepas ini, enggak pernah lepas. Carry kanthi pese Bali yo. Wah, Quranku carry Bali. Pulang ke rumah, ambil Quran. Nah gitu. Dan bisa khatam 3 kali 1 bulan. Gitu. Nah, 3 kali 1 bulan berarti setiap 10 hari sekali khatam. Nah 10 hari sekali khatam berarti rata-rata 3 juz per hari. 1 juz itu 20 halaman.
Nek 3 juz berarti 60 halaman. Ada yang lebih Pak, ada yang lebih. Makanya saya maklum kalau Imam Syafi'i itu hafal sehari 60 kali. Dermimil muni pun di luar kepala. Maklum saya. Untuk level beliau sangat mungkin. Cepat. Dia tahu betul. Imam Syafi'i tahu betul. Orang-orang sekarang ada yang 1 bulan 5 kali. Banyak Pak, banyak sekali yang 5 kali 1 bulan. 5 kali 1 bulan berarti kan 6 hari. 6 hari sekali dia khatam. Berarti kalau 6 hari sekali dia khatam berarti 1 hari 5 juz. 5 juz itu 100 halaman. Kerja, tetap kerja dia, mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, tetap kerja. Bisa selesai 5 juz sehari. Nah, karena apa? Ngoyak ini tadi. Nah, sing mesake sing jagake. Mati kubur. Teko wong loro. Sapa iki? Mungkar dan Nakir. Ampun takon awak, jangan tanya dulu, tak ngenteni Nah teko-teko ning ndi wae, ora teko-teko. Wah, ora tau maca Quran kon teko. Ndak datang, ndak pernah baca Quran kok. Nah, itu setelah tahu ilmunya itu jadi lain. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke ayatnya, ayat yang di-share di grup. Kita masuk dulu yang surat Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Dipastikan untuk Bapak Ibu yang kebetulan ngasto HP atau ngasto mushaf bisa melihat teks Arabnya, lalu kita cermati bersama-sama. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu sekalian, berlapang-lapanglah kalian dalam majelis ilmu, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan kalian. Dan apabila dikatakan kepada kalian berdirilah, maka berdirilah. Itu maksudnya gini, kan ayatnya ini turun saat itu Nabi Muhammad sedang akan mengadakan majelis ilmu. Lalu yang sudah datang di situ itu sahabat Ansor sudah pada datang, sahabat Muhajirin juga sudah pada datang. Yang belum datang itu adalah Ahlul Badar. Ahlul Badar itu orang-orang yang mengikuti perang Badar itu belum datang. Lalu Rasulullah memulai dulu majelis ilmunya. Di tengah-tengah majelis ilmu berlangsung, para Ahlul Badar datang. Lalu Rasul ngendika, Pak, berdiri Pak, berdiri, kasih tempat. Ya, jenengan, monggo Pak, monggo masuk. Monggo ibu berdiri Bu, kasih tempat. Sehingga semua orang bisa mengikuti majelis ilmunya Rasulullah semua. Setelah duduk rapi, baru Rasulullah melanjutkan majelis ilmunya. Itu menunjukkan bahwa majelis ilmu itu penting banget. Saya ulangi ya, majelis ilmu itu berarti penting banget. Yang tidak ngerti ilmunya beda dengan orang yang tahu ilmunya. Lalu dalam ayat itu dilanjutkan, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan sampai beberapa derajat. Jadi nek beriman tok tidak diikuti
aktivitas keilmuan itu ya sudah lumayan. Ini ya belum sempurna. Keistiqomahannya akan kurang kuat biasanya. Tetapi kalau beriman lalu diikuti aktivitas keilmuan dengan cara berpengajian seperti ini, insya Allah orang ini keistiqomahannya akan kuat dan melaksanakan ibadah itu tanpa terpaksa gitu bapak-bapak, dan biasanya keistiqomahannya kuat. Pak Rian, kalau aku tanya gini boleh enggak sebentar ya, tapi kalau kira-kira enggak baik ya enggak usah. Pak Rian tolong sebutkan 2 orang bapak-bapak yang saya kan enggak tahu yang sholat subuhnya istiqomah di sini. Saya enggak tahu orangnya. Enggak usah lihat orangnya, Pak Rian cuma langsung jawab saja, enggak usah lihat orangnya. Nanti saya tahu orangnya, enggak usah. Pak siapa? Mas Aris. Enggak usah ditunjuk. Mas Aris itu aja. Mas Aris terus? Mas Haikal. Oh ya sudah. Mas Aris itu sing adan. Oh, Mas Haikal sing imam. Walah. Mas Aris sing imam, sing adan, Mas Haikal sing imam, takmir. Mas Haikal sama si imam tinggalnya di sini. Ya pasti dong. Usik, saya tak ralat. Maksudku itu yang orang yang datang ke masjid dan istiqomah dan memerlukan proses jalan kaki. Jangan menunjuk diri sendiri. Siapa Mas Rian? Banyak. Iya, sebutkan 2. Aku enggak tahu orangnya. Kalau yang sering jalan jauh itu ada Pak Dar. Saya enggak tahu Pak Dar yang mana terus. Satu lagi. Ada Bapak, saya lupa namanya. Pak lupa namanya. Yo, waduh lah piye? Goyang-goyang badan itu. Goyang-goyang badannya. Tiap pagi di sini. Sekarang ada. Udah pulang. Tadi ada. Kayaknya ada. Kayaknya atau pasti tadi ada. Lah yang ada yang pasti ada, yang pasti. Selantai waktu nih loh Mas. Oke lah Pak Dar saja ya. Aku enggak tahu yang mana Pak Dar. Saya yakin Pak Dar itu beliau akan kecewa dengan dirinya sendiri apabila beliau sampai di sini dan sholat jamaahnya sudah selesai. Apakah mungkin? Oh sangat mungkin. Misalnya Pak Dar baru pulang dari Banyuwangi misalnya, dari Banyuwangi pulang jam 3 pagi tadi. Pak Dar sudah pesan sama orang-orang di rumahnya, Mas, Dek, tolong nanti Bapak dibangunkan ya, nanti mau berangkat ke masjid. Aku capek sekali nih, ayah capek sekali ini, tak tidur sebentar, tolong dibangunkan jam 4. Ini masih jam 3, lumayanlah 1 jam istirahat sebentar, capek sekali, baru pulang dari Banyuwangi. Dilalai, tahu dilalai tahu Mas Rian? Dilalai tahu, maknanya dilalai. Kok dibangunin orang yang dibangunin. Dilalai itu artinya kan aku ya malah angel ya Wan, ya golek bahasa Indonesiane dilalai angel. Dilalai sing dipesen itu lupa. Tidak membangunkan Pak Dar. Akhirnya Pak Darnya itu bangun tapi sudah jam 5 kurang 1/4. Sudah selesai sholatnya. Tergopoh-gopoh beliau ke sini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sholat sebentar, subuh jam 5 kurang 5 baru sholat subuh, langsung pulang. Terus mengingatkan tadi yang diweling tadi, aku tadi udah omong weling toh ya Allah, lah gimana ayah, aku nggak dapat jamaah tapi ke masjid. Ya ke masjid tapi udah selesai, karena aku tadi bilang jam 4 dibangunkan itu loh, karena ayah itu capek sekali dari Banyuwangi. Siapa tadi yang tak weling?
Ya ngapunten, mohon maaf ya tadi aku lupa ya gitu. Ini ayah gelo banget nggak bisa dapat jamaah. Pasti gelo. Tapi orang yang tidak pernah berangkat ke masjid disuruh berangkat ke masjid, yo angel. Pasti sulit sekali. Angel. Bahasa Inggrisnya angel, angel. Angel banget, very angel, wangel, digugah angel. Mas, subuh mas, adzan, udah jam 4 lewat 20 mas, adzan. Ngopo toh mama, mama ndak tahu aku tidur jam 1:30 pagi loh. Lah kamu ngapain? Pokoknya aku 1:30 baru tidur, terus sholatnya nanti weh. Jadi sulit sekali dibangunkan dan sulit untuk berangkat ke masjid karena tidak ada keilmuan, Sementara kalau ada keilmuan, buat jawil toit subuh, oh nggih, nggak tahu, dia langsung kelingan, kaki kanan pahala, kaki kiri habis dosa, kaki kanan pahala, kaki kiri habis dosa. Itu nak rumahnya dekat, mubeng sih orang ngarep masjid kan, pahala habis dosa, pahala, nanti tonggo kayak bar pengajian malah edan, nah, pahala habis dosa, karena memperbanyak langkah tadi itu. Oke, Pak Rian, saya tidak tahu Pak Dar itu yang mana, rumahnya tidak tahu yang mana. Kira-kira naik rumahnya beliau itu dari sini berapa meter? 50 meter lebih? Lebih 100 meter lebih? Kurang lebih 100. Beliau kesini naik motor apa jalan? Naik jalan berarti sesuai dengan teks. Oh naik motor, wah mbok nginjing mlaku Pak Dar jenengan toh? Mboten, sesuk kan mlaku mawon wonge, kan mlaku mawon. Karena gini kan, halo, gini. Ada suatu hadis juga ibu-ibu. Nanti ibu-ibu lihat kitab Riyadhus Shalihin. Suatu ketika ada orang yang gelenak-gelenik. Gelenak-gelenik tahu toh? Dua orang sahabat Rasul gelenak-gelenik. Aku kayaknya pengen pindah aja lah. Pindah bikin rumah dekat masjid. Loh, emangnya kenapa? Kan kamu sudah sholatnya di saf pertama dan kamu tidak pernah terlambat. Pokoknya aku pengen pindah dekat masjid aja lah, biar lebih nyaman. Dengar adanya juga cetok, jelas. Sholatnya juga bisa dengan tenang, lebih tenang. Kalau jauh kan tidak pakai proses jalan kaki jauh. Terus sahabat tadi mengadukan hal itu kepada Rasulullah. Lalu Rasul memberikan pertimbangan. Siapa sahabatmu yang akan pindah rumah mendekati masjid? Si fulan itu Rasul. Oh gini, sampaikan saran saya kepada dia. Wahai Rasul, apa saranmu? Saran saya, dia tidak usah pindah rumah. Rumahnya jauh saja sudah bagus kok, tidak pernah telat. Softnya soft pertama terus bagus, nggak pernah telat dia. Karena dia pahalanya akan banyak, karena langkah kakinya yang lebih banyak daripada yang lain-lain. Oh gitu ya Rasul. Nggih. Sana sampaikan pada sahabat si fulan itu supaya tidak usah pindah rumah. Oh ya, saya sampaikan Rasul. Itu jadi sudah tahu ilmunya itu seperti itu. Tadi yang sudah urusan baca Quran dan urusan sholat. Sekarang ganti, tidak selak jam 5:35 itu sudah suruh. Suruhnya jam berapa? Oh 5:39. Oh ya, masih 1 jam. Kok masih 1 jam? Masih ya cukup 10 menit. Ya. Sekarang Bapak dan Ibu yang kebetulan membawa HP dan di dalamnya ada Al-Qur'annya, silahkan lihat surat Al-Munafikun, ayatnya ayat 10. Hafal? Oke, hafalkan. Hendak hafal? Oh ya sudah. Depannya, betul. Sini, betul. Aduh ya Allah, hafalkan. Sekarang. A'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها wallahu khabirum bima ta'malun. Sebentar, itu tadi yang dibaca sampai 11 ya, 10 dan 11. Ayahmu mana? Kerja. Oh, ayahmu kerja? Kerja di mana? Semarang. Oh. Ini enggak ada? Hah? Enggak ada sih. Enggak. Ibu mana ibu? Itu? Mana? Yang pakai itu. Mukena merah. Pakai mukena merah itu. Kamu sekolahnya di mana? SD DJI. Oh, DJI itu yang dekat tuh pasar Jongki itu. Oh iya. Kamu kelas berapa? 4. Oh iya. Coba kamu bilang, Umi, apalkan surat Al-Mujadalah itu. Atau surat Al-Munafikun. Umimu hafal enggak? Insyaallah hafal. Insyaallah hafal. Oh, subhanallah. Hafal ya umimu ya? Yakin? Kamu yakin? Umimu hafal? Oh ya, silakan duduk. Ya. Mas, adikmu berapa, Mas? 1. Kalau adikmu tambah 9? Oh enggak, oh alah. Mbok iya to, Mas wala mbok iya. Adikmu 9 kan semuanya jadi 10. Bagus nek 10. Toh. Hafal Quran semua. Mau? Oh enggak. Oh, 1 aja udah berantem. Wah, ya sudah ya. Ayatnya itu Bapak Ibu. Tapi tadi beliau membaca ayat 10 dan 11. Nah, Bapak saya ulangi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ayat 11, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Itu surat Al-Munafikun ayat 10 dan 11, dan Al-Munafikun itu berakhir sampai ayat 11. Sekarang kita cermati yang ke-10, ayat yang 10. Itu gini, nerangkan gini. Ternyata Bapak Ibu, ada orang yang meminta kepada Allah agar Allah itu menunda kematiannya. Gitu. Saya ulangi ya. Dalam ayat itu dijelaskan ada seseorang yang meminta kepada Allah agar Allah itu menunda kematiannya. Terus kenapa kok minta ditunda? Supaya orang yang mati tadi itu bisa melakukan 2 aktivitas. 1, sedekah. 2, menjadi orang yang sholih. Oke, lengkapnya sekarang ya, terjemahan lengkapnya. Dan infakkanlah dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu sekalian, yang telah kami berikan kepada kamu sekalian sebelum kematian datang pada salah seorang dari diri kalian, sehingga orang yang mati tadi itu berkata kepada Allah dalam rangka menyesali, ya Allah, jika sekiranya engkau berkenan, tundalah kematianku sampai waktu yang dekat, dan aku akan 1, bersedekah, 2, dan aku akan menjadi orang yang sholih. Dari ayat ini sehingga saya jadinya mikir, oh berarti sedekah itu penting. Jadi ini orang sudah mati, sudah masuk alam kubur, nanti ketemu orang-orang, ya di alam kubur itu ketemu orang-orang banyak sekali. Saya bayangkan tuh alam kubur itu ya seperti ini, banyak, ketemu teman-temannya banyak. Nah setelah ketemu banyak terus tanya, kamu hidupnya kok nyaman? Aku sedekah. Kamu hidupnya kok nyaman? Aku sedekah. Kamu kok hidupnya bahagia? Aku sedekah.
Lah kamu dulu, waduh aku dulu ndak sedekah, tapi kamu kaya toh? Iya, duitku motol-motol. Duitku motol-motol, omahku pating tlecek. Tipes yo di omah. Terus Purwosari yo di omah. Nusukan di omah. Kartosuro di omah. Bak Kramat di omah. Bak sing ora kramat yo di omah saking akeh omahe. Mobil gonta-gonta. Ndak hanya gonta-ganti itu paling mobilnya hanya 2 atau 3. Gonta-gontai bendina ganti. Kadang melu BST, kadang melu Atmo, kadang melu Damar Sasongko, kadang melu Surya Kencana, kadang wow warna-warna mobile. Saking oke wow niku. Tapi aku ndak pernah sedekah. Oh, makanya kamu hidupmu ndak nyaman di alam kubur. Terus ini solusinya gimana ini? Coba kamu omong aja sama Allah, meminta pada Allah supaya Allah berkenan untuk menunda kematianmu. Ayatnya ini, ya Allah, sekiranya Engkau berkenan, tundalah kematianku, maka aku akan melakukan 1 sedekah, 2 menjadi orang yang solih. Jadi setelah orang ini tahu dari keilmuannya seperti itu, oh sedekah terus orang ini. Sedekah terus, tidak berupa uang saja, ya berupa pakaian, ya berupa makanan, ya berupa apa yang dia punya. Selama berlebih kayak gitu. Gitu. Jadi orang yang tahu keilmuannya itu biasanya akan lebih kuat. Keistiqomahnya lebih kuat daripada orang yang tidak tahu keilmuan. Sebagai penutup, kita lihat ayat satunya yang di-share di HP, di grup WA, itu ada penutupnya nggih. Ternyata orang yang istiqomah itu akan mendapatkan surganya Allah. Gitu. Terakhir kita lihat Mas apa tadi? Mas Noah. Mas Noah hafal enggak kalau surat Al-Ahqaf? Hafal ya? Surat Al-Ahqaf, surat ke-46 itu awal juz 26. Belum hafal. Kamu hafalnya sampai surat apa? Tabarok sudah ya? Tabarakalladzi biyadil mulku, al-mulk sudah ya? Terus surat tadi kan surat Al-Munafikun. Terus yang juz 27 udah hafal. Ar-Rahman. Ar-Rahmanu alamal Qur'an khalaqal insana alamul bayan. Sudah hafal? Kalau Al-Waqiah. Idza waqatil waqiah. Oh nanti Umi suruh ngajari ya. An-Najm wa najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Teruskan. Belum belum hafal ya. Sudah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat surat Al-Ahqaf. Ayatnya ayat 13 sampai 14. Terakhir ini sudah ngeloncok ini waktunya ya. Kayak ngeloncok. Itu benar enggak tahu Pak Rian? Yang benar yang mana? Oh itu toh masih 1 jam berarti. Nah. Ya lebih lah. Nah, ya lebih. Sekarang saya bacakan ayatnya surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Untuk Bapak dan Ibu yang membawa HP silakan lihat teksnya. Ayat itu menjelaskan pada kita bahwa orang yang istiqomah itu akan diberi surga oleh Allah. Kalau dia udah mati nanti akan mendapatkan surganya Allah. Oke, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Itu ayat 13. Sekarang ayat 14-nya. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu terjemahannya. Ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap beristiqomah, maka 1.
mereka tidak akan menemui rasa takut. 2, mereka juga tidak akan menemui rasa sedih hati. Titik. Itu ayat 13. Sekarang ayat 14-nya. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah para penghuni surga. Mereka kekal di dalam surga itu sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Mereka mengerjakan apa? Nah, mereka mengerjakan istiqomah tadi itu. Terus gini ya, soft barang itu juga soft sholat gitu ya. Dan sudah sawu suwakum yo rapet, lurus, ora pateng jlumpreng. Nah, ibu-ibu sholatnya bagus loh, ibu itu. Softnya bagus loh. Oh, jlumpreng. Bapak-bapak tadi bagus. Tadi saya lihat kok ibu-ibu rada jlumpreng. Enggak jlumpreng. Pas saya lihat ya. Jadi lurus rapet gitu. Nek depannya ada kosong diisi. Gitu tidak sing kene ning kene sing rada maju sing kene ning mburi meneh. Karena ada ya pokoknya diupayakan bisa lurus bisa rapat. Softnya itu seperti itu. Sudah jam 5:37 36. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Jadi intinya ngaji itu penting. Pengajian itu penting. Bapak Ibu bisa mengusahakan lewat YouTube ya bisa. Belajar mengaji lewat YouTube. Bisa mengaji lewat share-sharean teman di grup. Bisa mendengarkan radio, bisa menonton televisi ngaji. Geseri mas, ngisor man, ngandep. Nah, mungkin tidak utah malah. Jadi seperti itu. Maka ngaji itu penting karena ngaji itu akan menambah keilmuan kita. Kalau keilmuan kita bertambah, insya Allah keistiqomahan kita akan semakin kuat. Kalau keistiqomahannya baik, kalau kita meninggal, kita akan mendapatkan surganya Allah. Untuk bapak dan ibu yang sebaya dengan saya, bapak dan ibu yang sebaya dengan saya 55 bapak ibu, nanti kita akan sama-sama tidak melihat kalender berangka tahun 2070. Kita tidak akan melihat. Yang sama dengan saya umurnya 55. Yang bapak-bapak ibu-ibu yang sudah 55 tahun sekarang ini kira-kira tidak akan melihat kalender, itu kalender yang angka tahunnya 2070, tidak akan lihat. Sekarang 2023 masih melihat, 2024 masih lihat, nih 2070. Gitu Pak, leres Pak. Mohon maaf, Bapak Yusuf berapa Pak sekarang? 74. Kalau sampai tahun 2070 itu masih ada 47 tahun Pak. 74 tambah 47 121. Wah, udah meninggal Pak. Udah meninggal. 121 ya udah meninggal. Udah meninggal. Nah, yang jenengan pinten Mas? 21 tambah 47 68 ya. Oh, belum meninggal. Insyaallah. Nek kados kula ngoten pun cetha pun mati. 55 tambah 47, 55 tambah 47 berapa Mas? 55 tambah 47 102. Oh, udah meninggal. Besok nek mendengar kabar saya mati, nanti jenengan nyolati ke rumah saya. Ya. Nggih ngene nek kula riyen jenengan riyen. Demikian Bapak-bapak kajian kita pagi hari ini. Semoga menginspirasi kita ngaji yang banyak, tidak hanya di sini tok, mungkin di tempat-tempat lain kalau ada kesempatan kita ngaji akan semakin memperkuat keilmuan kita dan ending-endingnya akan semakin menguatkan keistiqomahan kita. Ada khilaf, ada salah, ada kurang, ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf, dan akhirnya marilah kita tutup bersama pertemuan kita pada pagi hari ini dengan melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis
secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.